Halo ya semuanya. Jadi yang mau aku share ke kalian sekarang ini tuh adalah tentang risk management. Jadi sebenarnya kalian mau mungkin kalian cuma modal HP atau mungkin kalian ada laptop, itu sebenarnya mau nggak masalah gitu. Kalian sebenarnya bisa melakukan risk management yang cukup otomatis dan juga cukup cepat. Caranya itu kalian sebenarnya cuma perlu trading view kayak gitu. Jadi di sini tools yang ini dia ada projection long sama short, oke? Di tools yang ke 1, 2, 3, 4, 5, oke? Nah, ini sebenarnya kalian bisa setting gitu. Jadi pertama, let's say kalian buka long position sama short position gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian klik, nih di sini ada tanda yang kayak bor apa namanya? Kayak ya itulah yang setting. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa setting dulu gitu. Account ini artinya adalah modal kalian gitu atau margin kalian gitu. Let's say kalian mulainya di $100. Terus kalian mau risking berapa gitu. Misalnya kalian risking 1% dari $100 which is $1 kayak gitu. Artinya ekspektasinya adalah ketika kita loss itu main dari semua loss kita gitu adalah $1 gitu. Di exclude dari opening fee, closing fee, dan juga funding fee kalau ada. Oke? Okay? Nah, yang optional itu adalah funding fee gitu. Kalau misalnya kalian scalping, biasanya kalian nggak dapat funding fee, tapi opening fee dan closing fee itu pasti kalian akan selalu dapat gitu. Regardless kalian itu sebuah trader scalper, swing gitu, atau misalnya yang lain lah kayak gitu. Oke? Okay? Jadi ini kita long positionnya aku set dulu, short positionnya juga aku set dulu, misalnya ke $100 juga gitu. Rising aku masih tetap sama dari awal aku trading sampai sekarang juga masih 1% kayak gitu. Nah, let's say kalau misalnya nih ya, ini kita misalnya coba untuk ngelong dulu. Misalnya kita ngelong di sini gitu kan. Nah, titiknya ini aku close semua dulu aja biar kelihatan. Nah, misalnya aku mau set SL-nya di bawah swing low-nya kayak gitu. Terus aku M-nya itu adalah swing high-nya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan kalau kalian lihat berarti risk reward ratio-nya adalah 2,04. Artinya kalau misalnya aku ngerisin $1, which is kan memang account size kita atau modal kita waktu itu $100, kita risin $1, kita akan dapat 2,04 reward, which is berarti $2,04 gitu. Belum dikurangin sama opening fee dan closing fee again. Oke? Okay? Nah, yang perlu perhatikan itu adalah si kuantitinya nih, QTY 53,763. Nah, kalau kalian nggak mau over dari lossnya, kalian akan selalu membulatkan ke bawah kayak gitu. Nah, berarti ini kita set aja ya. Kalian cuma perlu lihat di sini ada yang tanda abu-abu. Ini adalah entry point kita. Kemudian yang merah ini adalah SL kita. Kemudian yang hijau ini, yang di atas ini adalah TP price kita. Nah, kita coba ya untuk lihat di Bybit sama si Manta. Manta, sorry. Dan Binance. Oke, nah ini aku coba cari dulu Manta. Nah, misalnya kayak gini ya. Kita samain dulu aja. 1,2631 entry point kita 2631. Kemudian kuantitinya itu adalah 53. Nah, oke, kita buletin ke bawah ya. Tadi kan 53,67 sekian kan. Kita buletin aja. Nah, kemudian take profit dan lossnya ini 1,3010 3010. Kemudian SL-nya itu di 1,2445. 1,2445. Nah, oke. Berarti udah sesuai ya. Di loss-nya ini kalau misalnya dia kena ke price 1,2445, dia akan loss-nya itu 0,9858, which is memang sesuai sama risk kita. Ya, 1%-nya dari 100 kan $1 ya. Nah, ini belum ditambahin fee dan sebagainya ya oke lah gitu kan. Masih sesuai sama risk threshold kita kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita memang TP, kita memang dapat $2 kayak gitu. Nah, sekarang kita coba ya di Binance. Ini aku pakai testnet. Maksudnya buat mock trading. Kenapa? Karena aku nggak punya account buat Binance. Tapi ini for uh, proof testing purpose. Aku bakal coba juga gitu.
sama ya, 2631, kemudian kita 53 manta. Oke. Nah, kemudian TP dan SL-nya ini aku lihat aja 1,301, 1,301. Oke, kemudian 1,2445. 1,2445. Nah, oke. Kurang lebih sama ya, cuma ini lebih dibuletin aja gitu. Ini 0,98, tapi yang di Bybit ada lebih fraksionalnya 0,9858. Tapi overall sama gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu sebenarnya juga kalian nyadar nggak? Di Bybit aku pakai leverage-nya itu 50. Tapi di Binance itu aku pakai leverage itu cuma 20. Nah, jadi sebenarnya aku mau tekankan juga di sini tuh leverage nggak terlalu ngaruh. Karena pada Indian akhirnya tuh sebenarnya sama aja. Kayak gitu. Cuma nanti yang berbeda itu adalah cost dari total si value-nya gitu, position size-nya. Nah, kalau kamu lihat ini sebenarnya tuh ya pada akhirnya position size akhirnya itu sama aja gitu. Baik dari value Bybit sama value si Binance gitu, sama-sama aja pada akhirnya. Jadi yang paling penting adalah ya PA dari risk reward kalian kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang short gimana? Sama aja gitu kan. Kalian tinggal tentuin aja tetap kayak gitu. Misalnya kita shortnya dari atas gitu. Atau kita shortnya di sinilah. Kita last swing high-nya. Kemudian kita ke last swing low-nya, misalnya kayak gitu. Nah, ini another example. Nah, di sini kita startnya di 1,2925. 1,2925. Kemudian dia 120 ya. Kita buletin ke bawah sekali lagi. 120, kemudian kita buka posisi short. Kemudian SL-nya di 1,3008. 1,3008. TP-nya di 1,2445. 1,2445. Nah, kalau misalnya SL sorry. Kebalik ya, guys. Ini 1,3008. Nah, sorry. Oke. Nah, kalau misalnya SL, dia bakal SL-nya itu $1, 0,996 gitu, mendekati. Nah, tapi kalau misalnya dia TP ke 1,2445 karena kita nge-shorting, dia akan dapat profitnya itu adalah 5,76, which is kalau kita lihat ya kurang lebih sama ya, 5,78 R lah ya, kurang lebih mirip gitu. Nah, sekali lagi aku akan coba yang sama juga ke Binance and we'll see ya. 1,2925 ya. 1,2925. Kemudian ini adalah 120. Kemudian kalau kita advance stop take profitnya 1,2445. Nah, take profitnya 1,308. Nah, kurang lebih sama. Oke. Nah, jadi ini yang mau aku tekankan. Nah, kalau misalnya kalian di HP gimana? Sama aja. Di HP itu kalian bisa klik juga gitu. Ini aku pakai web version aja dari HP, tapi harusnya otomatis UI-nya kurang lebih mirip lah gitu. Nah, let's say kalian misalnya buka gitu kan. Nah, di sini kalian bisa aja klik yang titik 3 ini. Kemudian kalian klik yang setting. Nah, ini kalian juga bisa set dulu aja mau berapa gitu, sesuaiin sama modal kalian. Again, oke? Okay? Nah, kemudian kalian perlu ingat juga karena kita mainnya itu by risk dan rewardnya itu adalah kelipatan dari risknya, ya wajar kalau misalnya memang kalian yang modalnya kecil itu risknya tuh ya rewardnya juga lumayan kecil gitu. Let's say kalau misalnya yang tadi aku bilang, ketika kalian dapat akunnya itu $100 dan kalian akunnya itu $1000, pasti beda dong. Karena kan risk 1%-nya aja yang satu $1, yang satu itu $10. Kalau misalnya kalian nge-short tadi dan berhasil, yang $1 dapat $5, yang nge-risk $10 dapat $50 kayak gitu. Jadi ya take your time aja. Oke? Nah, ini sekian buat yang risk management. Hopefully kalian juga udah mulai ngerti dan kalian bisa aplikasiin langsung dan semoga kalian nggak ada masalah lagi untuk nentuin risk reward kalian dan juga risk management kalian itu lebih proper. Oke?